Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Surah Al-Ankabut ayat 69. Artinya, dan orang-orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya di jalan kami, pasti kami Allah akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Subul yakni jamak dari sabil, jalan-jalan. Ayat ini kemarin malam ketika saya mendengarkan Majlis Ihya Syekh Ali Jum'ah. Di Ihya itu Imam Ghazali panjang lebar menjelaskan ini. Luar biasa pembahasan beliau itu. Beliau sedang menerangkan bahwa apabila orang mempelajari ilmu ini, kemudian menyebarluaskannya yang dia dapat ini, bila orang mengajarkan fan ini, kemudian disebarnya, diajarkan, ditaklimkan yang dapat ini. Diringkas sama Imam Al-Ghazali, beliau bilang satu-satunya jalan. Ini penting-penting ini, penting betul, terutama buat orang yang hobi mempelajari macam-macam ilmu syariat. Mulai dari ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu fiqh, ilmu ini, ilmu itu. Ini di awal-awal Ihya ya penjabarannya masalah ini. Satu-satunya kata Imam Ghazali itu adalah mujahadatun nafas, melawan hawa nafsu. Kemudian beliau kutip ayat tadi itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Ajib itu pembahasan itu. Ini sekarang pakai model penjabaran saya ya, untuk menyingkat waktu dan supaya gampang dicerna oleh saya dan orang-orang seukuran dengan saya. Maksudnya gini tuh. Orang belajar ilmu nahwu sharaf, tata bahasa Arab, mulai dari kitab paling kecil sampai kitab paling besar, ya hasilnya dia bisa baca kitab, selesai udah. Itu aja, nggak lebih. Jangan menghayal dia bisa bermimpi Rasulullah SAW, kemudian dia bisa mukasyafah ke alamul malakut, kemudian dia bisa membersihkan hijab-hijab hati. Gak bisa, bukan jalurnya itu. Orang mempelajari ilmu fikih, usul fikih, dari kitab kecil sampai kitab yang paling besar, sama hayalannya, ingin menjadi orang yang paling dekat dengan Allah pada zaman ini, ingin merasakan kelezatan ibadah yang dirasakan para wali-wali abdal. Enggak bisa, bukan jalurnya itu. Kemudian ada orang ingin membuat orang-orang kafir pemahamannya sembuh dari ingkar la ilaha illallah menjadi faham la ilaha illallah. Dia baca kitab fikih, enggak bisa, bukan jalurnya. Nah, satu-satunya jalan untuk
wusul ilallah, sampai kepada Allah, kata Imam Ghazali, ya ayat tadi itu. Ayat tadi. Naam, jelas. Imam Ghazali pasti beliau bermaksud bukan hanya mujahadah saja ya. Orang yang suluk harus didasari, itu pasti dibahas oleh beliau sebelum-sebelumnya. Didasari ilmu al-aqaid, didasari ilmu fikih, itu jelas ya. Tapi pembukanya itu dah. Untuk wusul ilallah satu saja itu. Al-mujahadah, mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu. Saya mendengarkan majelisnya Syekh Ali Jumaih sambil megang ihya kan. Allah, memang ya Allah, saya jadi ingat ada sebuah takbir di kitab, di Hikam apa Syarh Hikam apa kitab-kitab begitulah, saya lupa dia apa. Cuma pemahamannya saya ingat. Kadang orang itu mencari kemana-mana, walladzi tatlubuhu amamaka, yang kamu cari di depanmu. Jadi orang ingin usul ilallah kan usahanya kemana-mana itu. Ternyata ya di kita sendiri nih. Di nafsul ammarah bisu yang ada di roh kita. Yang ada di dalam jiwa kita ini. Itu yang harus dilawan. Sampai di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja'na min jihadil akbar ila jihadil asghar, itu kurang dari apa lagi. Ya ibarat sekarang baru perang lawan Israel sampai berdarah-darah, selesai perang kita menang, pimpinan perang bilang ini perang kecil ini. Perang besar adalah melawan hawa nafsu yang di dalam jiwa kita. Berarti kan sangat-sangat sulit ya, dan butuh semangat yang super. Lebih dari semangat memerangi Israel. Harus luar biasa semangatnya melawan hawa nafsu itu. Dan jelas harus ada bimbingan guru, juga bimbingan kitab. Harus baca kitab, mendengarkan penjelasan-penjelasan ulama, dan yang terpenting ada mursyid ya, ada syekh yang menuntun dia untuk usul sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ayat ini ikhwani yang selalu muncul di akal saya, di pikiran saya ketika saya ngaji di pesantren dulu. Setiap mau malas ingatnya ayat ini. Ada jaminan ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pasti ketemu jalannya. Pengen futuh dalam ilmu apapun di zaman kita mondok dulu itu. Kalau sudah mau malas, saya kok nggak berhasil, mulai putus asa. Ingat ayat tadi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Begitu juga kalau kita ingin mimpi Nabi gitu. Zaman dulu di pesantren kan sering guru-guru itu memberikan keterangan-keterangan, riwayat-riwayat yang membangkitkan kita ingin ru'yatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sering mengamalkan ini itu tidak berhasil, ingat ya ayat ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang serius kalau mengamalkan. Janji ini, janji Allah. Janji lanahdiyannahum subulana. Pasti kami Allah akan memberikan jalan. Kemudian kalau kita hafalan, sama. Tahta hadhil ayat. Sulit menghafal, sudah. Mujahadah di dalam menghafal, yakin Allah akan membuka. Mana dalilnya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi ini ayat bagi orang-orang suluk, bagi santri-santri yang sedang mengejar sesuatu yang dia harapkan selama dia belajar. Luar biasa ini, pembangkit semangat yang sangat hebat. Dan ternyata sampai kita tua juga masih luar biasa dan akan selalu luar biasa ayat Quran ya. Kalam Allah Azza wa Jalla. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.